Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kita sekarang masuk al-mas'alah as-saniyah as-siyam al-mustahab. Ya, puasa yang disunahkan. Ya, min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadihi an ja'ala lahum min at-tatawwu' ma yumathilul fara'id. Wa dzalika ziyadatan fil ajri wa thawabi lil 'amilin wa jabran lin naqsi wal khalal alladhi qad yutra 'ala al fariidah faqad sabaqa ma'ana anna al faraidah tukamilu minan nawafil yaumal qiyamah. Ya, ini pada kemarin salat sunnah ya. Dan untuk puasa juga selain wajib ada puasa sunnah. Ya, ini termasuk kenapa ada puasa sunnah? Ya, ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kenapa? Karena terkadang kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, misalnya di sini puasa, ya. Kita melaksanakan puasa yang wajib, puasa Ramadan misalnya, itu terkadang ada kekurangan. Ya, ada luka di puasa kita, ya. Ada pahala puasa kita terkurangi karena terkadang mungkin kita melakukan sesuatu yang dimakruhkan, ya, selama kita puasa kemarin misalnya. Maka ini bisa mengurangi puasa, jadi pahalanya tidak full, ya, ada banyak kekurangan. Maka dengan adanya puasa sunnah, ya, ini bisa menutup puasa yang wajib, ya, untuk menambal puasa-puasa yang wajib. Jika puasa wajibnya itu sudah misalnya bagus, ya, misalnya saja, ya, jika misalnya sudah 100% ini berpahalanya, pahalanya sudah 100% didapatkan, maka puasa sunnahnya ini sebagai nanti untuk mengangkat derajat, ya, sebagaimana sholat juga begitu. Dan untuk sedekah juga begitu, ya, ada zakat wajib, ada juga zakat yang sunnah, ya, seperti sedekah itu sunnah. Kemudian wal ayyam allati yustahabbu siyamuha hiya, dan hari-hari yang kita disunahkan untuk puasa yaitu yang pertama siyamu sittati ayyamin Syawal, puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Ya, tanggal berapa? Kira-kira tanggal berapa? Ya, untuk puasa Syawal ini bisa dimulai dari hari kedua, ya, tanggal 2 Syawal. Kalau 1 Syawal nggak boleh, dilarang puasa. Karena itu hari raya umat Islam, ya, Idul Fitri, hari raya nggak boleh puasa. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 30 atau 29, tergantung bulan Syawalnya ada berapa hari. Ya. Dan boleh dilakukan, ya, harus dilakukan berturut-turut atau selang-seling, boleh. Selang-seling, boleh, terserah. Yang penting dilakukan pada bulan Syawal, ya. Bisa mulai dari 2 sampai 29 atau 30, ya, di dalam bulan Syawal tersebut. Ini dilakukan sebanyak 6 hari, ya, setelah melaksanakan puasa Ramadan, ya. Man shoma Ramadana, barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan, ya, jadi puasa Ramadannya telah selesai. Ya, jika ada hutang ya segera dilunasi dulu, baru kemudian summa atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri. Jika melakukan seperti itu puasanya seperti puasa sepanjang masa, ya, sepanjang tahun. Jadi 1 tahun ini seakan-akan kita berpuasa, ini pahalanya. Ya, pahalanya seperti kita puasa terus-menerus setiap hari selama 1 tahun. Ya, sehingga ini pahala yang luar biasa, ya. Maka jangan sampai terlewat begitu saja. Ya, meskipun ini puasa sunnah, tapi kalau terlewat ya rugi. Rugi sekali. Kemudian yang kedua, kenapa di sini kok puasanya sampai 1 tahun? Karena satu kebaikan ini nilainya 10 kali lipatnya, ya. 1 kali puasa itu senilai 10 kali lipatnya. Sehingga tadi 30, misalnya bulan Ramadannya 30 ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, jadi 36.
36 kali 10 berapa? 360 ya. Satu tahun ada berapa hari? Ya kurang lebih ada 360, tapi bisa kurang ya. Karena tiap bulan tuh kalau di dalam Hijriah ini kalau nggak 29 30, pasti ada 29-nya ya, pasti ada 30-nya, sehingga kurang dari 360 kalau kita hitung ya. Maka ini para ulama menafsirkannya begitu, menjelaskannya seperti itu. Ya, sehingga seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Yang kedua, siyam yaumi Arafah li ghairil haji. Puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 9 Zulhijjah, ya. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji, ya. Kenapa? Karena orang yang sedang melaksanakan haji, mereka itu sudah capek di sana ya, melaksanakan apa nama ibadahnya apa? 9 Arafah itu. Orang yang haji gimana? Kita belum masuk pada pembahasan haji, tapi biasanya ya sudah paham ya. Kalau kita puasa Arafah, orang yang haji sedang apa? Sedang sa'i atau sedang tawaf atau sedang ihram atau apa? Hah? Sodek? Ya, sedang wukuf ya. 9 Arafah itu sedang wukuf di padang Arafah. Dan memerlukan tenaga yang ekstra ya, energi yang kuat, sehingga orang yang haji ya tidak puasa ya, harus makan. Ya, karena Nabi melakukan seperti itu. Ya. Dan ini lebih menguatkan ibadah orang yang sedang haji ya, lebih menguatkan mereka di dalam berdoa. Ya. Pahala puasa Arafah di sini disebutkan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, puasa Arafah ini bisa menghapuskan 1 tahun dosa sebelum dan 1 tahun dosa sesudahnya. Ya. Jadi pahalanya juga luar biasa. Ya, ini tentunya dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar harus beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan taubatan nasuha. Kemudian kita langsung ke 3. Siyam yaumi Asyura. Puasa pada hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Bulan apa? Bulan Syura, bulan Syura. Kalau dalam Jawa Syura. Syura itu bulan apa Islamnya? Muharram. Berarti tanggal Asyura, Asyir kalau 10 ya. Berarti 10 Muharram. Nah, ini disunahkan juga. Pahalanya juga luar biasa, tapi dibandingkan puasa hari Arafah ya, ini lebih banyak puasa hari Arafah. Di sini beliau bersabda, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffir as-sanatal lati qablahu. Ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala puasa Asyura ini bisa menghapuskan ya dosa selama 1 tahun sebelumnya. Ya, 1 tahun sebelumnya dihapus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa juga. Maka jangan sampai terlewat juga. Wa istahabu siyam yaumi qablahu wa au yaumi ba'dahu. Dan disunahkan puasa 1 hari sebelum dan atau 1 hari setelah tanggal 10 ya. Jadi bisa 9, 10 atau 10 atau dan 11. Tapi yang penting 10-nya harus ya. Kalau 9 sama 11 nggak boleh. Intinya itu di tanggal 10-nya. Kenapa di sini harus atau disunahkannya ya? Tidak harus ya, tapi disunahkan. Jadi 10 saja nggak apa-apa. Intinya di situ. Tapi disunahkan 1 hari sebelumnya atau 1 hari juga setelahnya. Bisa juga 3 hari ya, 9, 10, 11. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya pilih 1 hari yang tanggal 10. Ya, dan tentunya pahalanya berbeda-beda.
Di sini ditambahi karena ini ya, beliau bersabda sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khalifu al-yahud. Ya, puasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ya. Selisihilah orang-orang Yahudi. Jadi di sini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi karena mereka juga berpuasa. Ya, karena tanggal 10 Asyura itu hari yang bersejarah ya. Karena Nabi Musa ya diselamatkan oleh Fir'aun ya. Terjadi suatu mukjizat yang luar biasa. Ya, lautan bisa dilewati. Kemudian yang keempat, shaum al-itsnaini wal khamis min kulli usbu, puasa Senin dan Kamis setiap pekan. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam al-itsnaini wal khamis, wa liqali sallallahu alaihi wasallam turadul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Ini pada puasa pada hari Senin dan Kamis. Ini hadisnya ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya semangat untuk puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan juga beliau pernah mengatakan ya, amalan itu diperlihatkan, diangkat ya atau diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka ya amalanku diperlihatkan sedangkan aku sedang puasa. Kemudian masuk yang kelima, yaitu puasa 3 hari minggu li syahrin ya, setiap bulan. Ini puasa namanya apa? Siyam al-ayyam al-bid ya, puasa hari-hari putih. Kenapa putih? Karena pada hari-hari tersebut bulan itu terlihat full ya, terlihat sudah ya fullnya itu tanggal 15-nya. Jadi tanggal 13, 14, 15 di dalam bulan Hijriah ya, bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi ini enggak ada hubungannya dengan bulan. Kalau Masehi itu perhitungannya lewat matahari ya. Kalau Komariah, Hijriah itu perhitungannya bulan. Jadi tergantung bulan. Maka ketika tanggal 15 ini sinar bulannya itu sinar yang paling kuat ya, bulan purnama. Ini jadi puasanya pada tanggal 13, 14 dan 15. Pahalanya apa? Sum minasyahri salasata ayyam fa innal hasanah bi asyri amsalihha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Ini pahalanya perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Puasalah ya. Puasalah 3 hari dalam sebulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Karena setiap kebaikan ya ini setara dengan ya dikalikan dengan 10 semisalnya. Dan pahalanya sama dengan puasa Syawal tadi, yaitu siyamud dahri. Ya, puasa 1 tahun, puasa sepanjang masa ya, karena ini 3 misalnya dalam sebulan. Ini berarti bisa dapat berapa? 3 ya. Kemudian dikali 12 bulan, berarti 36. 36 kali 10 ya 360, sama dengan puasa Syawal tadi. Dan kemudian langsung ke 6 ya. Ringkas-ringkas saja ini. Yang ke-6, saumu yaumin wa iftari yaumin. Ya, puasa sehari wa iftaru yaumin, dan berbuka sehari. Hari ini puasa, besoknya berbuka, tidak puasa. Berikutnya lagi puasa lagi, berikutnya lagi berbuka lagi, dan seterusnya. Ini namanya puasa apa? Puasa Daud ya. Ini banyak yang tidur ya. Pada puasa semua. Puasa tidak bergerak, jadinya tidur. Dan ini termasuk afdal anwa'i tatawu. Ini termasuk puasa yang paling afdal. Beliau mengatakan, afdalus siyam siyamu Daud alaihi salam, kan yasumu yauman wa yuftir yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Daud ya. Beliau puasa 1 hari dan berbuka sehari. Berikutnya lagi puasa lagi. Berikutnya lagi puasa
berbuka lagi dan seterusnya. Begitu. Ini kecepatan tidak? Enggak kecepatan? Menurut saya cepat, soalnya ngejar ini. Yang ketujuh, Siyam Syahrillahil Muharram. Puasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa? 30. Ada berapa? Berapa bulan? Ada 4 bulan, 3 bulan urut, 1 bulan tidak. Ya, yang urut itu Dzulqa'dah, kemudian habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, setelah itu Muharram. Nah, ini urut, 3 urut, kemudian 1 yang tidak urut yaitu bulan Rajab. Nah, silahkan ini ya, ketika bulan-bulan haram ya, ini pahala amalan itu lebih besar dibandingkan dilakukan pada selain bulan haram. Sebaliknya juga kemaksiatan jika dilakukan bulan haram lebih besar dosanya daripada dilakukan pada bulan selain bulan-bulan haram. Dan baik amalan kesolehan yaitu puasa. Ya, sehingga di sini disunahkan untuk puasa. Jadi umum di sini terserah ya puasanya, tapi tidak 1 bulan penuh ya. Nanti ada puasa yang dimakruhkan, puasa bulan Rajab, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab dan bulan lain tidak. Silakan secara penuh misalnya. Kemudian ini beliau mengatakan afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan haram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Yang ke-8, siyamutis Dzulhijjah. Puasa 9 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? 1 sampai 9 ya. Ini yang tidak tidur cuma berapa ini? Ini aja 1, 2. Yang lain gimana nih pada tidur? Nanti kisih-kisih sampai akhir, sampai sebelum iktikaf ya. Hah? Saya ngasih di sini belum? Udah. Yang ke-8, puasa 9 hari di dalam bulan Dzulhijjah ya. Tubda dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai ke 9 ya. Nah, ini disunahkan. Dan 9 tadi juga puasa Arafah tadi ya. Masuk juga di sini. Kenapa? Karena di sini beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadzal ashri." Ya, tidaklah ya amalan kesolehan, ya tidak ada hari yang dimana amalan kesolehan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ya melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ya, yaitu 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah. Dan terbaik wasaumu minal amali sholih. Dan puasa itu termasuk amalan soleh yang paling utama ya, karena puasa ini ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, karena biasanya orang yang puasa meskipun sebenarnya dia bisa nyuri-nyuri minum ya, minum di kamar mandi, bawa air minum ya ke kamar mandi, orang nggak tahu. Tapi kebanyakan orang tidak melakukannya ya. Jadi lebih berpotensi keikhlasannya itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya ini terkadang banyak riyaknya ya, terkadang kita riyak ya, ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa tadi ya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala puasa sendiri ya. Jadi pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mengatakan tanpa batas karena ada kesabaran di dalamnya.